Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama channel Pelalian. Wah teman-teman, kali ini kita akan mewarnai gambar dengan pasir warna. Kira-kira gambar apa ini ya teman-teman? Ya, gambar seorang anak gadis sedang bermain tenis lapangan. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang tenis lapangan, yuk kita bahas sedikit mengenai sejarah singkat dari olahraga tenis lapangan. Nah teman-teman, ada berbagai jenis olahraga yang dilakukan menggunakan bola dan raket. Salah satunya adalah tenis lapangan. Nah, olahraga tenis sendiri ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tenis meja dan tenis lapangan. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah melihat orang bermain tenis lapangan? Atau justru kalian sendiri hobi bermain tenis lapangan? Olahraga tenis lapangan ini dilakukan menggunakan raket yang berukuran cukup besar dan berat, serta sebuah bola berwarna kuning kehijauan. Nah teman-teman, tenis lapangan dimainkan oleh dua pemain atau dua pasang pemain di lapangan yang datar dan dibagi dengan net yang rendah. Olahraga tenis juga menjadi salah satu olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade loh teman-teman. Tenis juga dapat dimainkan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang menggunakan kursi roda. Lalu bagaimana ya sejarah serta awal mula tenis lapangan? Yuk simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, tahukah kalian beberapa bukti menunjukkan bahwa kata tenis ini diambil dari sebuah kota di tepi sungai Nil bernama Tifnis. Sementara itu, kata raket dikembangkan dari rahat dalam bahasa Arab yang berarti telapak tangan. Yap, teman-teman, pada masa lalu olahraga tenis memang dimainkan dengan cara memukul bola menggunakan telapak tangan. Wah, ternyata sebelum ada raket, pemain tenis hanya menggunakan telapak tangan saja ya teman-teman. Nah teman-teman, kalian tahu nggak pemain tenis pertama itu siapa? Pemain tenis pertama ternyata Raja Louis ke-10 dari Prancis. Bahkan ia menjadi orang pertama yang membangun lapangan tenis dalam ruangan karena tidak suka bermain di luar loh teman-teman. Pembangunan lapangan tenis indoor ini dilakukan oleh Raja Louis ke-10 di Paris sekitar abad ke-13. Sayangnya teman-teman, Raja Louis ke-10 meminum banyak sekali anggur dingin. Nah, hal ini membuat Raja Louis kemudian meninggal karena radang paru-paru. Oleh karena itu, Raja Louis ke-10 dinobatkan sebagai pemain tenis pertama. Sejak saat itu, tenis lapangan mulai dimainkan oleh para keluarga kerajaan di Eropa loh teman-teman. Permainan ini tetap dimainkan dengan kepalan tangan hingga abad ke-16 sebelum akhirnya raket diperkenalkan sebagai alat ganti memukul bola. Nah, tenis lapangan awal masuk ke Indonesia, banyak orang yang menganggap bahwa olahraga tenis ini dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda. Namun, pendapat lain menyebutkan kalau bangsa Inggris juga turut andil dalam memperkenalkan tenis ini ke Nusantara loh teman-teman. Olahraga tenis mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1920-an. Saat itu, sekolah-sekolah elit menjadi yang pertama memperkenalkan tenis. Sejak saat itu, tenis terus berkembang di tanah air. Berbagai organisasi pemuda pun mulai menyelenggarakan pertandingan tenis.
Perkembangan tenis di Indonesia makin pesat setelah masyarakat berhasil memenangi pertandingan yang diselenggarakan di Belanda. Melihat olahraga tenis yang semakin berkembang dan mendapatkan tempat di hati masyarakat, maka didirikan organisasi tenis. Organisasi tenis di Indonesia itu disebut dengan Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PELTI. Pada 26 Desember 1935. Di Indonesia, turnamen tenis memang tidak sepopuler badminton maupun sepak bola. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak kenapa olahraga tenis tidak terlalu populer di Indonesia? Ternyata salah satu alasannya karena saat menyaksikan pertandingan tenis, penonton tidak bisa berekspresi dengan bebas. Jika diperhatikan, pertandingan tenis selalu hening. Kita hanya bisa mendengar suara bola yang memantul dan suara pemainnya. Ternyata alasan turnamen tenis tidak boleh berisik ini berawal dari sejarah olahraga tenis di Inggris loh teman-teman. Di tahun 1870-an, tenis pertama kali dimainkan di Inggris oleh para bangsawan. Olahraga ini eksklusif untuk kalangan bangsawan saja loh. Nah, oleh sebab itu, tradisi keluarga kerajaan untuk tidak terlalu mengungkapkan perasaannya dengan lepas dipertahankan hingga kini. Selain karena sejarah, bentuk lapangan tenis juga sangat memungkinkan suara bisikan mudah terpantul yang akhirnya mengganggu konsentrasi. Saat Stadion Arthur Ashe di New York pertama kali digunakan untuk US Open, petenis asal Inggris Andy Murray mengaku tidak nyaman dengan suara akustik. Ia mengatakan bahwa ia menjadi kesulitan mendengar suara pantulan bola lawan yang kemudian jadi sulit menentukan strategi perlawanannya. Nah, teman-teman, itulah sejarah tenis lapangan di dunia dan di Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini siapa ya yang suka main tenis lapangan? Tulis di kolom komentar ya, teman-teman.